Nenek moyang kita puluhan dan 100 tahun yang lalu sudah berkumpul seperti ini juga untuk memperjuangkan bangsa Indonesia, untuk merebut kemerdekaan Indonesia, untuk merayakan Indonesia, kemerdekaan bangsa Indonesia. Merdeka. Dan hari ini kita dikumpulkan karena ridho Allah dan karena leluhur kita sudah berkumpul sebelum hari ini. Kita akan bersama-sama dalam satu titik perjuangan untuk bangsa dan negara. Orang-orang yang berilmu merumuskan Pancasila, merumuskan Undang-Undang Dasar sampai kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan itu yang harus kita jaga dengan baik. Siap? Siap. Merdeka! 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 Sapu jagat! NKRI! Pancasila! Sumpah Trisula Sakti! Satu! Saling melindungi! Saling menguatkan! Saling membesarkan! Merdeka! 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 Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Om Santi Santi Om Sancai Rahayu. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nasrullah ya ta'ala alladhi qad a'tana nikmatan wa hidayatan hatta nastami fi hadhil makanil mubarak. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidat bahru qabla an tanfadat kalimati rabbi. Yang kami hormati saudara-saudaraku semuanya, Dewan Pembina Sabu Jagat Insinyur Nadianto, Komandan Brigade Nasional, Panglima Komando Nasional Brigade Sabu Jagat Mas Ugi, dan seluruh jajaran Dewan Pimpinan Nasional. Komandan Brigade Sabu Jagat, silakan berdiri di sebelah saya. Ketua DPW Provinsi Jawa Tengah, Mas Prabu, silakan berdiri di sebelah saya. Ketua Sabu Jagat Sragen, silakan berdiri di samping saya. Bendahara Umum Ustaz Sahroni, Sarjana Hukum Islam, silakan berdiri di samping saya. Direktur Lembaga Bantuan Hukum Sabu Jagat Tony Fajar Fauzi, SMH, silakan berdiri di samping saya. Ketua DPW Sabu Jagat Provinsi Gresik sekaligus Ketua Bidang Perlindungan Nasabah dan Konsumen Haris Nugroho, Sarjana Sains, silakan berdiri di samping saya. Wasekjen DPN Sabu Jagat Pak Catur, silakan berdiri. Pada intinya, pada malam hari ini nanti kita memberikan sebuah materi yang dibutuhkan tentang nilai-nilai dasar perjuangan organisasi, tentang bagaimana kita membawa organisasi ini, tentang bagaimana kita akan membawa organisasi ini sampai tingkatan nasional dan internasional. Kita sama-sama belajar di forum ini, kita bersama-sama menuntut ilmu. Laukadal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidat bahru qabla an tanfadat kalimati rabbi. Walaupun seluruh lautan dijadikan tinta, ditulis ilmu Allah yang ada di dunia ini, maka tinta lautan itu akan habis duluan.
sebelum semua ilmu yang ada di dunia ini dan di akhirat akan turun dan bisa kita pahami. Artinya masih banyak ilmu yang harus kita raih, harus banyak ilmu yang harus kita dapatkan. Kita berkumpul tidak hanya semata-mata bergerombol, tidak hanya semata-mata kita berkumpul untuk sesuatu yang tidak penting, tapi kita menuntut ilmu di situ. Transformasi nilai dari individu untuk organisasi harus diberikan. Pengalaman antara individu dan individu yang lainnya juga harus tertransformasikan. Maka organisasi Sabu Jagat tidak hanya sebatas urusan duniawi, tapi urusan ukhrawi dan akhirat akan kita tanamkan dalam jiwa diri kita masing-masing. Rumusan Brigade 487 Surat 48 ayat ke-7. Walillahi junubus samawati wal ardh. Dan tentara Allah lah yang ada di langit dan yang ada di bumi. Banyak yang bertanya, simbol 487 itu apa? Yaitu tadi, walillahi junubus samawati wal ardh. Artinya kita merumuskan sesuatu bukan tanpa referensi. Kita sudah rumuskan bertahun-tahun, bahkan sudah puluhan tahun yang lalu. Sampai saya sendiri tidak mengerti. Di saat saya mengurus legalitas organisasi ke Kementerian Hukum dan HAM, nama Sabu Jagat ini sebelum kita lahir sudah biasa terdengar di telinga kita. Tapi kenapa legalitas di Kementerian Hukum dan HAM tidak pernah ada yang memakai ini? Apakah ini dipersiapkan untuk kita semuanya? Berarti saudara dan saudaraku semuanya yang hadir pada malam hari ini, bersama-sama kita menjadi wasilatullah. Junubus samawati wal ardh itu wasilah, bukan tentara. Tidak hanya sebatas tentara, tapi wasilah. Tangan pajak Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi. Artinya apa yang kita perjuangkan, nilai-nilai ilahiyah itu ada dalam diri kita masing-masing. Tidak boleh dihapuskan di saat kita berjuang. Hati nurani harus tetap dipakai. Hati nurani ini akan menjadi sebuah tolak ukur di saat kita bersama-sama melangkah membesarkan organisasi untuk bangsa dan negara, untuk Indonesia sebagaimana yang sudah dibacakan oleh Panglima Komando Nasional di depan tadi. Undang-Undang Dasar 1945 Pancasila. Maka dari itu, kawan-kawanku semuanya yang ada di sini, jangan ragu lagi untuk kita aktif dalam organisasi ini. Jangan pernah ragu lagi apa sebenarnya maksud dan tujuan kita. Selain kita berjuang, apa yang bisa kita berikan untuk organisasi? Saya secara pribadi tidak pernah menawarkan profit oriented kepada kalian. Tapi untuk apa kalian hadir hari ini di sini? Artinya segala sesuatu yang terjadi pada hari ini sudah terjadi juga pada nenek moyang kita puluhan ataupun ratusan tahun yang lalu. Nenek moyang kita puluhan dan 100 tahun yang lalu sudah berkumpul seperti ini juga untuk memperjuangkan bangsa Indonesia, untuk merebut kemerdekaan Indonesia, untuk merayakan Indonesia, kemerdekaan bangsa Indonesia. Merdeka. Dan hari ini kita dikumpulkan karena ridho Allah dan karena leluhur kita sudah berkumpul sebelum hari ini. Kalau kalian tidak percaya silakan cek siapa leluhur kalian. Dicek siapa simbah-simbah kalian. Apakah mereka berjuang? Pasti berjuang. Untuk apa berjuang? Untuk kemerdekaan rakyat Indonesia dan bangsa Indonesia. Merdeka. Untuk kemerdekaan rakyat Indonesia dan bangsa Indonesia, nyawa dipertaruhkan. Sudah lebih dari segalanya. Artinya harta dan setelah itu sesuatu yang ringan. Karena sudah berani mempertaruhkan nyawa. Perjuangan ini tidak hanya semata-mata kita bergerombol. Individu, organisasi, antara individu dan organisasi satu kesatuan, tapi ada sekat tipis di situ. Sekatnya hanya plastik, artinya satu dan sana kelihatan. Di saat masuki ketua Jawa Tengah, ketua Sragen, ketua DIY dan seluruh yang berdiri di depan ini dan seluruh kawan-kawan yang hadir pada malam hari ini,
apapun yang akan kalian lakukan di masyarakat, sampingnya dan tidak pernah bergeser. Dan 4 unsur ini memiliki ciri khas khusus yang harus diterapkan dalam setiap DPW dan DPD, juga DPN Samjana. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dalam sebuah organisasi harus ada orang yang dituakan, yang disegani, yang dipatuhi jadi panutan. Kalau terjadi konflik internal, yang tua ini yang berbicara, yang lain diam. Yang dituakan inilah yang menjadi kunci. Di saat Nabi Muhammad meninggal dunia, semua membayar Abu Bakar As-Siddiq menjadi Khulafatul Rasyidin yang pertama. Berarti dalam sebuah organisasi harus ada orang yang dituakan. Yang kedua harus ada yang seperti Umar bin Khattab, yang kuat. Dalam sebuah komunitas harus ada orang yang kuat, yang bisa melindungi seluruh anggotanya. Sudah ada yang dituakan, ada yang kuat. Yang ketiga harus ada yang seperti Utsman bin Affan, yang dermawan. Di saat ada perjuangan untuk organisasi, harus ada yang berani mengeluarkan uang pribadinya untuk urusan organisasi itu. Yang keempat harus ada yang seperti Ali bin Abi Thalib, yang cerdas, pintar, cerdik, dan mampu menangkap semua ilmu yang ada di dunia. Di saat dalam sebuah komunitas ada 4 unsur ini, tidak akan pernah tergoyah. Organisasi Sapu Jagad akan kuat sepanjang masa. Harus ada yang dituakan, harus ada yang kuat, harus ada yang dermawan, harus ada yang cerdas. Saya sering bercerita kepada kawan-kawan, Sapu Jagad tidak akan pernah memecat anggotanya. Tapi kalau mau mengundurkan diri, silakan. Kenapa saya katakan Sapu Jagad tidak akan pernah memecat anggotanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala saja di saat hambanya fastaghfiruhu wafaro, hambanya bertobat sama Gusti Allah aja masih bisa dimaafkan loh. Kalau anggota melakukan kesalahan, saya tidak memaafkan, berarti saya lebih kejam daripada Tuhan. Pemecatan di organisasi Sapu Jagad tidak ada. Kalau masuk boleh. Kalau sementara tidak aktif karena kesibukan pribadi tidak masalah. Karena suatu ketika kita akan bersama-sama dalam satu titik perjuangan untuk bangsa dan negara. Maka dari itu, saudara-saudaraku yang ada di sini semuanya, pada malam hari ini kita bersama-sama berkomitmen, dedikasi, loyalitas, dan seluruh eksistensi kita menunjukkan jiwa korsa antara satu dengan yang lainnya. Maka tadi di saat dibacakan Sumpah Trisula Sakti, itu sangat luar biasa. Saling melindungi, saling menguatkan, dan saling membesarkan. Kenapa kita harus saling melindungi? Karena kita sudah satu saudara. Dan kita harus saling menguatkan apabila ada kawan-kawan kita yang lemah. Dan kita harus saling membesarkan siapa tokoh-tokoh dari kawan-kawan kita yang akan kita munculkan dalam kancah politik mulai daerah sampai nasional ke depannya. Teman-teman tahu siapa yang kira-kira berpotensi. Kita besarkan kawan-kawan kita yang punya potensi. Jangan sering-sering mengualkan suudon, berpikiran dan berprasangka buruk terhadap saudara kita. Makanya pentingnya pembekalan pada malam hari ini. Saya berikan basic training nanti dengan materi-materi peran serta organisasi dalam pengabdian untuk masyarakat itu seperti apa. Peran serta organisasi dalam kancah politik daerah sampai kancah politik nasional itu seperti apa. Peran serta organisasi dalam perekonomian khususnya untuk anggota-anggota kita seperti apa. Materi itu akan kita berikan bersama. Kita belajar bersama-sama. Man arada dunya fa'alaihi bidulmi, wa man arada akhirah fa'alaihi bidulmi, wa man arada umma fa'alaihi bidulmi. Siapa yang mau urusan-urusan dunia tuntas harus dengan ilmu, urusan akhirat juga tuntas dengan ilmu. Mau dua-duanya harus punya ilmu. Ilmu itu harus kita pelajari bersama. Bagaimana transformasi nilai dari individu dengan individu yang lain untuk memperkuat organisasi. Jangan sampai ilmu itu digunakan menjadi sok pintar dalam organisasi, menjadi paling pintar, menjadi paling bersih, menjadi paling yang serba paling.
ini akan merusak organisasi sekalipun kalian punya gelar doktor. Mohon maaf, saya ini doktor, tapi pernah mengungkapkan kata-kata itu juga tidak. Artinya gelar tidak penting. Karena apa? Karena yang paling utama dan inti turunnya agama, saya katakan inti turunnya agama selain tauhid, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Saya diturunkan di dunia, diutus ke dunia untuk memperbaiki akhlak manusia. Berarti inti turunnya agama itu apa? Akhlak manusia. Kalau akhlak kita, budi pekerti kita tidak baik, bagaimana tauhid kita baik? Kalau dalam Alkitab dikatakan, kalau kamu mengaku di dalam terang, tapi kamu masih membenci saudaramu dan menyakiti tetangga-tetanggamu, berarti kamu berada di dalam gelap. Itu Alkitab ya. Fal yukrim dhaifahu, fal yukrim jarahu. Kalau itu dalam Islam, muliakanlah saudaramu, muliakanlah tamu-tamumu. Semua agama memiliki konvergensi yang sama. Konvergensi titik temu. Semua agama memiliki titik temu. Titik temu dalam urusan tauhid, titik temu dalam urusan budi pekerti. Kalau nggak percaya, baca Al-Quran, baca Alkitab, Zabur, Taurat, Injil. Disitulah kita akan merasa sebagai seorang manusia yang benar-benar mampu mengimplementasikan dan merealisasikan apa yang disebut dengan budi pekerti yang baik. Maka lahirlah Pancasila daripada fadi-fadi kita dan para ulama jalan dahulu. Ulama lintas agama. Ulama itu artinya orang-orang yang berilmu. Itu ulama. Orang-orang yang berilmu merumuskan Pancasila, merumuskan undang-undang dasar sampai kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan itu yang harus kita jaga dengan baik. Siap? Kata. Dan saya berharap teman-teman semuanya ikhlas belajar di sini nanti. Amin ya Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Perintah Harian Panglima Komando Nasional Brigade 487 Sapu Jagat. 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan hidup dan menjunjung tinggi kejujuran. 2. Jaga kekompakan persatuan dan solidaritas, loyalitas, berjiwa korsa sesama anggota juga organisasi. Junjung tinggi ideologi negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. 4. Tetap berpegang teguh terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku. 5. Bertindak dan bersikap baik terhadap rakyat, bangsa dan negara, rela berkorban untuk bela negara di atas kepentingan pribadi secara tulus dan ikhlas tanpa pamrih. 6. Sederhana, ramah dan sopan santun serta menjunjung tinggi harga diri di atas segalanya. 7. Budayakan rasa malu terhadap perbuatan yang tidak mencerminkan budi luhur dan beretika. 8. Selalu menjadi contoh di masyarakat dalam sikap maupun tingkah laku yang mencerminkan jiwa patriotisme dan nasionalisme. 9. Ikut serta menjaga dan mengawal kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia sampai titik darah penghabisan. Pangkonas Brigade 487 Sapu Jagat sekarang diterima. Sumpah Trisula Sakti. Sumpah Trisula Sakti. 1. Saling melindungi. Saling melindungi. Saling menguatkan. Saling menguatkan. Saling membesarkan. Saling membesarkan. Terima kasih.